Mau hidup bahagia, mau hidup lebih maju, mari tingkatkan perjuangan dan doa. Selamat datang di Nada Musik Channel. Di Indonesia, dangdut bukan hanya genre musik saja, dangdut telah menjadi identitas dan budaya Indonesia. Nah, tidak sah rasanya jika kita tidak menyinggung raja dangdut dunia dan juga Indonesia, yaitu Rhoma Irama. Di balik kesuksesan dan perkembangan dangdut saat ini, sosok sang satria bergitar tersebut telah memberikan kontribusi besar di belantika musik dangdut. Berikut fakta menarik seputar Rhoma Irama terlalu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi kamu untuk mendapatkan video fresh dari Nada Musik Channel. Raden Rhoma Irama atau yang akrab disapa dengan Rhoma Irama merupakan salah satu penyanyi dangdut legendaris Indonesia yang populer berkat lagu Begadang. Ia memulai karirnya sejak tahun 60-an dengan membentuk band Gaihen 1963. Namun Rhoma beralih ke jalur musik dangdut dan bergabung bersama Orkes Chandra Lekaka. Karir Rhoma semakin melejit tatkala mendirikan grup musik yang dinamakan Soneta. Tercatat ia berhasil merilis 18 album di sepanjang karirnya bersama grup musik yang dibentuk pada 1973 tersebut. Beberapa albumnya yang terkenal adalah Begadang 1973, Darah Muda 1975, dan Bujangan 1994. Rhoma merupakan pionir dari kejayaan dangdut Indonesia. Ia menggabungkan musik Melayu, rock, pop dan India sekaligus. Lirik-lirik lagunya yang menceritakan semua aspek dari agama, cinta hingga kritik sosial membuatnya dianugerahi gelar Raja Dangdut. Rhoma juga turut merambah ke dunia layar lebar. Semua filmnya tercatat sukses besar seperti Satria Bergitar, Kamelia, dan Pengabdian. Sepanjang karirnya ia telah membintangi 26 judul film di Indonesia. Dalam kehidupan pribadinya, pelantun lagu Judi ini ternyata dikelilingi oleh banyak wanita. Rhoma menikah untuk pertama kalinya dengan Veronica pada 1972. Dari pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak, yakni Debbie, Fikri dan Romi. Namun sayangnya pernikahan tersebut harus kandas di tahun 1985. Diduga penyebab kandasnya pernikahan ini adalah datangnya orang ketiga, yakni Richa Rasim. Rhoma menikahi Richa secara diam-diam tepat setahun sebelum bercerai dengan Veronica. Bersama istri keduanya, Rhoma kemudian mengangkat seorang anak bernama Ridho Rhoma. Karir Rhoma sempat meredup saat ia tertangkap basah berduaan dengan seorang artis bernama Angel Lelga di sebuah apartemen, 2003. Image Rhoma sebagai seseorang yang alim, hancur seketika. Ia kemudian mengaku bahwa telah menikahi Angel Lelga secara siri pada tanggal 6 Maret tahun 2003 dan menceraikannya di hari yang sama. Rhoma Irama juga pernah terlibat perseteruan dengan pedangdut Inul Daratista. Kala itu sang raja dangdut mengkritik goyang ngebor Inul yang dianggapnya terlalu vulgar. Tak hanya berhenti di situ saja, Rhoma kembali menjadi sorotan publik saat mengumumkan keinginannya untuk menjadi calon presiden 2014. Hal ini tentu saja menimbulkan kontra di kalangan publik. Banyak orang menilai Rhoma belum pantas maju sebagai capres karena kerap melontarkan isu sara seperti yang sebelumnya ia utarakan kepada Wakil Gubernur Jakarta, Ahok. Kejadian tersebut bermula ketika Rhoma mengadakan ceramah di suatu masjid kawasan Jakarta. Ceramahnya tersebut ternyata banyak dianggap sara oleh masyarakat karena menyinggung konflik pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Namun ia membantah keras tuduhan tersebut. Saat itu, saya mengucapkan sebuah ayat Al-Quran, bahwa orang beriman dilarang memilih orang kafir sebagai pemimpin, ujar Rhoma sambil menangis saat jumpa pers di kantor Panwaslu. Ini yang dimaksud sara, menyampaikan ayat kitab suci di rumah ibadah. Gelarnya sebagai seorang profesor pun diragukan oleh publik di awal 2014. Tercatat Rhoma memperoleh gelar profesor dan doktor honoris causa dari American University of Hawaii. Sayangnya universitas tersebut ternyata diragukan keabsahannya. Menurut pemerintah Iran, universitas ini hanya memberikan ijazah tanpa menjalani aktivitas perkuliahan.